Oke, ini saya tunggu dulu ya proses merekamnya. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saudara sekalian, ya, terima kasih. Ya. Ini lebih cepat waktunya, ya. Karena saya bisanya cuma sampai pukul 11-an. Gitu ya. Kalau kuliah online itu, ya 1 jam itu lama sekali. Gitu ya. Apalagi juga kalau nonton video pembelajaran. Video pembelajaran tahannya 10 menit. Setelah 10 menit, bosan. Nah, ini sengaja saya rekam. Ya. Saya sengaja rekam. Nah, kalau ada pertanyaan sana disetujui atau tidak, disetujui ya, silakan disetujui rekamannya. Kenapa kita acaranya tunggal? Yaitu kita akan mereview jawaban saudara terhadap pertanyaan UTS. Itu sudah saudara bisa lihat ini. Soal UTS-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, nanti ya secara sukarela saya tidak nunjuk-nunjuk ya. Terus ini memudahkan saya dengan rekaman ini. Saya catat di notes di HP saya. Siapa berpendapat, pendapatnya apa. Tapi sekarang karena direkam kan saya nanti tinggal hanya melihat saja gitu ya. Jadi yang saya minta itu jawaban saudara terhadap UTS kemarin. Terus bisa jadi sadar ya ternyata kurang. Nah, silakan kalau kurang itu ditambahkan gitu ya. Tambahkan untuk menjawab kita 3 soal itu. Ya, oke. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang coba silakan ya secara sukarela itu baca soal nomor 1. Ya. Saya, Pak. Oke, sebentar dulu ya. Ini Mbak Indah ya? Iya, Pak. Mbak Indah ya, silakan Mbak Indah. Oke. Tolong dibacakan. Nomor 1. Terdapat paling sedikit 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jelaskan posisi dan fungsi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut. Oke, mau langsung jawab, Indah? Boleh, Pak. Oke, silakan. Ini membaca dari hasil UTS kemarin ya, Pak? Ya, boleh. Ya, kalau bisa jangan baca, jelasin aja. Kalau ada tambahkan, silakan tambahkan. Baik. Tapi diberitahu ini tambahan, kalau yang kemarin ini gitu ya, seperti itu. Ya, silakan. 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Terus, sedangkan kedudukan kurikulum berada di dalam faktor instrumental input. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan alat acuan atau alat acuan berjalannya suatu pembelajaran. Di dalam kurikulum terdapat rencana, pengaturan, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Hal ini yang menyebabkan kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembelajaran. Ya. Kemudian, fungsi kurikulum di dalam 3 faktor tersebut adalah sebagai berikut. Raw input, kurikulum berfungsi sebagai ajang pengasah minat dan bakat peserta didik karena ekstrakurikuler merupakan salah satu bahasan yang ada pada kurikulum, sehingga berfungsi sedemikian. Yang instrumental input, kurikulum berfungsi sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, environmental input. Dalam faktor ini, kurikulum berfungsi sebagai acuan
konsentrasi peserta didik, karena berhubungan langsung dengan lingkungan yang berada di dalam jangkauan peserta didik, sehingga kurikulum dapat berfungsi menilai kondusif atau tidaknya lingkungan pembelajaran tersebut. Itu, Pak. Oke, ada tambahan, Mbak, selain itu? Ada tambahan? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup? Oke. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Untuk nomor 1. Halo. Mati nih. Putus ya jaringannya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Halo, siapa yang setelah Indah? Oke, kalau nggak ada, sekarang pertanyaan 2. Mbak Indah, tolong dibaca pertanyaan 2, Mbak. Baik, Pak. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 disebabkan satu kurikulum 2006 atau KTSP materinya terlalu terpusat pada pengetahuan atau kognitif, dan 2, pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. A. Setujukah saudara pada pendapat di atas? B. Dukung pendapat saudara menggunakan berbagai perundang-undangan dana atau pendapat para pakar. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Ya. Saya, Pak. Oke, ini Mbak siapa ini ya? Mas Adnan, Pak. Mas Adnan, silakan Mas Adnan. Ya. Ya, Pak. Baik. Untuk nomor 2 ini, untuk pendapat pertama, kurikulum 2016 atau KTSP terlalu berpusat pada ranah kognitif. Ini saya setuju, karena ini dapat kita buktikan dari
melihat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pada pasal 13 dan 14 yang kesemua ayat dalam pasal tersebut menegaskan SMP, MTS, SMP, LB, dan sederajat serta SMA, MA, SMA, LB, dan sederajat dalam kurikulumnya dapat memasukkan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Dan juga pada pasal 6 ayat 6 yang menerangkan bahwa kurikulum dan silabus SD, MI, SDLB, paket A atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca, menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Dan dalam bentuk tambahannya itu dari kata-kata tersebut seperti kecakapan hidup, kemudian pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca, menulis, kecakapan berhitung itu termasuk dalam ranah kognitif. Sehingga terbukti bahwa untuk kurikulum 2016 atau KTSP terlalu terpusat pada 2006 atau KTSP terlalu berpusat pada kognitif. Untuk pendapat yang kedua, pembelajaran dalam kurikulum 2006 berpusat pada guru. Nah, ini saya setuju karena dalam Permendikbud nomor 36 tahun 2018 atas perubahan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMA pada bab 1 pendahuluan pada subbab latar belakang poin C menerangkan bahwa penyempurnaan pola pikir dalam angka 1 yang menyatakan penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dari kata-kata ini, penguatan pola pembelajaran berpusat pada peserta didik jadi pada kurikulum sebelumnya belum menerapkan atau masih kurang berpusat pada peserta didik, sehingga KTSP masih berpusat pada guru. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ya. Ada pendapat yang mendukung atau membantah keberatan dengan alasan? Ya. Oke. Dari Mas Asnan. Oke, menarik nih. Saya, Pak. Ya, Mbak Ralita, silakan, Mbak. Saya ingin menyanggap untuk yang poin 2, pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu karena pendukung dari pendapat saya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 4 tentang Standar Proses Pasal 19 Ayat 1. Bunyinya, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Jadi pernyataan KTSP dalam proses pembelajarannya berpusat pada guru tidak sesuai dengan perundang-undangan tersebut, karena siswa diberikan hak untuk berpartisipasi aktif. Oke, oke, Mas Adnan tadi itu peraturan pemerintah nomor berapa dan tahun berapa? Untuk yang pendapat nomor 2, yang satu, Pak, yang nomor satu. Nomor satu. Yang nomor 1 itu tahun PP 2005, nomor ya? 19 tahun 2005, Pak, ya. Aha. 2005. Kemudian yang kedua, sebentar, satu aja, oh Mas. ya, 2005. Kurikulumnya tahun berapa? kurikulum 2006, Pak. Nah, 2006 tuh, ya 2006. 2006. Nah, dari tahun 2006 itu kan turun nanti ya, Permen nomor 222 gitu ya. Nomor 23 gitu kan, 23. Iya. Nah, apakah Permen nomor 22 dan 23 itu ya sesuai nggak dengan yang 2005 tadi?
Siapa yang bisa menunjukkan bahwa ya bahwa di 22 atau 23 itu pembelajarannya bagaimana, terus materinya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan? Tadi 2005 mengatakan apa tadi Mas Adnan? 2005 tadi mengatakan, Mas Adnan setuju bahwa apa? Karena itu dalam kurikulum 2006 atau KTSP terlalu berpusat pada kognitif dan berbunyi SMP, MTS, SMP, SMPLB dan seterusnya memasukkan kecakapan hidup dan pendidikan berbagai keunggulan lokal. Itu 2006 ya. Tapi ya, menjelaskannya dengan 2005. Gimana itu ceritanya? Kita berbicara tentang kurikulum 2006, tapi menjelaskannya dengan perundang-undangan 2005, mundur malah. Gimana itu? Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan informasi tentang pembelajaran atau materi ya tentang 2006, yaitu di Permen nomor 22 ya, dan ya 23. Siapa memberikan informasi? Nggak ada? Tentang kurikulum 2006 itu ada di perundang-undangan setelah atau sama dengan tahun 2006 ya. Tidak bisa mundur Mas. Nah, tidak bisa mundur ya. Tidak bisa mundur 2006 alasannya 2005, nggak mungkin ya, gitu. Itu ya. Masa nggak ada coba? Ya, di Permen nomor 22 dan 23 Pak. Saya, Pak. Ya, siapa ini? Mbak Kartika ya? Silakan Mbak Kartika. Dari yang pertama tadi kan materinya terlalu berpusat pada pengetahuan. Kalau saya itu nggak setuju Pak sama pendapat tersebut. Yang itu Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, bahwa KTSP itu dikembangkan berdasarkan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, Pak. Jadi saya nggak setuju sama yang pertama tadi, Pak. Jadi Permen nomor 20 berapa tadi? 22 tahun 2006. 22 standar tentang kurikulum 2006 tahu itu, yang berhubungan dengan kurikulum 2006 atau KTSP gitu ya. Sedangkan 2005 itu belum ada istilah KTSP Mas Adnan. Belum ada ya. KTSP itu baru ada 2006-an ke sini. Kurikulum 2006 itu ya, karena satu sekolah boleh berbeda kurikulumnya dengan sekolah lain, artinya pas kurikulum sekolah itu ditentukan oleh sekolah dengan dasar ya KD itu ya, SKKD 2006 disebut dengan ya KTSP itu singkatan apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan toh. Nah, jadi yang menentukan sekolah ya, pemerintah hanya memberikan dasarnya ini loh. Misalnya SPLDP ini loh, ajar SPLDP, dan tentang apa isinya SPLDP itu sekolah yang menentukan kedalamannya dan keluasannya sudah menentukan. Sekolah A bisa saja dia kedalaman ya. Sekolah B bisa saja keluasan, banyak materinya tapi dituel-tuel saja. Tapi kedalaman ada sekolah lain ngambil sedikit saja tapi dia dalam, mendetail seperti itu ya. Nah, maka disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Nah, kalau 2013 itu pada dasarnya kan sama ya. Tapi dengan masa pandemi kan jadi berbeda sekarang ini, boleh berbeda antara sekolah A dengan sekolah B, boleh berbeda. Bahkan ada guru misal mengajar di sekolah A dan sekolah B, bisa jadi beda loh yang diajarkan di sekolah A dan di B itu bisa jadi beda tergantung sekolahnya gitu ya. Oke. Jadi saya kok sepertinya rada aneh ya, kurikulum 2006 itu dijelaskan dengan kurikulum dengan
peraturan pemerintah 2005 gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dia berbeda ya, kalau dia berbeda oke, dasarnya mungkin beda seperti itu. Oke. Ya, tapi coba kita lihat lagi nanti ya, kita lihat lagi itu. Oke, silakan. Ya. Silakan. Ya. Nah, sekarang ya kita ikut pertanyaan nomor 3. Tolong dibaca, Mas Anan. Nomor 3, tulis beberapa perbedaan dan persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oke, ya ini kan ini pertanyaan terbuka ya. Artinya saudara bisa saja sedikit atau banyak gitu ya. Mungkin 1, mungkin 2. Nilainya sangat tergantung kepada jawaban benar saudara. Bisa hanya 1 jawaban benar, bisa 3 jawaban benar gitu ya, tergantung saudaranya seperti itu ya. Oke, sekarang siapa yang ini mencoba ini? Silakan. Ya, yang apa ditulis pada saat UTS? Saya, Pak. Oke, ini Mbak Alfiana ya. Halo? Kok hilang ya? Iya, Pak. Muncul sebentar. Ya, silakan, Mbak. Persamaan dan perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2000. Tolong di ini ya, tolong di videonya diaktifkan, Mbak. Yes. Belum aktif kok. Ya, silakan, Mbak. Persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Yang kedua, untuk struktur kurikulumnya baik pada KTSP atau pada kurikulum 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Terus yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Yang keempat, terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Oke, stop sini dulu. Ya, Mas Anam tadi ya. Kesamaan kurikulum 2006 dan 2013. Sama-sama tadi siapa? Pembelajarannya apa tadi? Berpusat pada siswa, gitu ya. Oke. Di 2006 dan 2013 berpusat pada siswa menurut informasi ini. Informasi dari mana, Mbak Alfiana? Sumbernya apa? Halo, Mbak Alfiana? Iya, Pak. Sumber dari mana yang barusan kita bicarakan bahwa 2006-2013 itu berpusat pada siswa itu sumbernya dari mana? Coba diulang lagi, Pak, diulang lagi. Yang kesamaan tadi, Pak, yang tentang persamaan. Untuk struktur kurikulumnya baik pada KTSP atau pada 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Terus Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Terus Beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Terus Terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Oke, ya.
hakikatnya berpusat pada siswa, kan? Ya, ya. Ini kayaknya bertentangan dengan yang sebelumnya. Terus apa lagi, Pak? Sudah, Pak. Terus perbedaannya, Pak? Oke, sudah. Ya, oke. Ada tambahan, Mbak? Adriana? Sudah, Pak. Sudah. Oke, siapa lagi itu? Atau mungkin Mas Senan mau nambahkan? Tidak, Pak. Enggak. Oke ya. Coba lihat lagi nanti ya. Lihat lagi ya tentang itu ya, tentang pembelajaran dan materinya. Oke. Silakan. Ada yang menambahkan? Ya. Banyak loh. Ini banyak loh perbedaannya, banyak loh persamaannya. Tadi baru persamaan, perbedaannya apa gitu. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan ya nomor 2 ini sebenarnya. Ya, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pak, ini perbedaan kurikulum 2006 sama 2013. Ya, silakan. Pak Safira, silakan. Perbedaannya, kurikulum 2006 itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Kalau kurikulum 2013... Bentar. Itu salah ya. Jangan diulangi lagi itu. Oh ya, maaf Pak. Jangan diulang lagi, itu salah itu. Ya udah Pak. Pengetahuan. Ya lihat aja itu, sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa 2006 itu ada bahkan SKL itu di Permen nomor 23 itu ya. SKL itu dari 21 itu 17 itu tentang sikap loh. Ya. Jadi mohon dihapus dari dalam pikiran saudara sekalian ya. Dihapus, dibuang jauh-jauh bahwa 2006 itu hanya terfokus pada pengetahuan. Enggak. Ya buktinya di Permen nomor 23 dan permen-permen lain. Bahkan di Permen 41 nantinya gitu ya. Tentang penilaian dan sebagainya. Ya. Dan apa lagi Mbak? Coba Mbak. Ya. Terus kalau yang kurikulum 2006, proses pembelajarannya terdiri dari EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya. Sedangkan kurikulum 2013, proses pembelajarannya dilakukan dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Oke. Sudah Pak, 2. Oke. Ya, ini Mbak Safira dan teman-teman juga yang lain ya. Itu istilahnya yang beda ya. Istilah yang beda, yang satu EEK, yang satu lagi 5M itu ya. Tapi esensinya sama. Istilahnya beda, esensinya sama gitu ya. Terus di 2013 juga dikatakan bahwa 5M itu adalah EEK yang dirinci gitu loh. Ya. Jadi ada kesamaan, jadi selain ada perbedaan istilah, ada kesamaan esensialnya, ya. Terus katanya dirinci. Jadi 5M itu rincian dari EEK seperti itu ya. Jadi misalnya eksplorasi itu ya, eksplorasi itu kan mencari dan menemukan artinya. Ya, hanya satu tuh. Tapi di 5M ya, itu mengamati, kemudian menanya gitu ya, itu adalah bagian dari eksplorasi, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi istilahnya berbeda tapi esensinya sama Mbak Safira ya. Oke. Ya, dan yang lainnya juga gitu ya. Itu bukan lihat hanya perbedaan juga, bahwa kesamaan mereka itu. Jadi EEK itu pada dasarnya sama dengan 5M EEK itu. Ya. Eksplorasi itu salah satunya dengan membaca, ya. Mengamati itu salah satunya dengan membaca, gitu ya. Oke, ada yang lainnya? Boleh yang apa saudara sampaikan pada UTS maupun mungkin ada yang mau bertanya sejauh ini.
Ya. Udah mungkin udah siang mau masak nih, cewek-cewek ini mau masak ya. Mbak Kartika itu masak nggak di rumah? Masak, Pak, tapi pagi-pagi. Iya, masak apa pagi tadi? Kalau pagi tadi nggak masak, kemarin-kemarin. Wah, kok jadi yang pagi ini makan yang kemarin gitu? Enggak, pagi ini nggak bantuin masak, tapi kemarin-kemarin itu Oh, bantuin. masak apa gitu? Masak apa coba? Yang pagi ini, Pak. Yang kemarin? Oh, kemarin. Apa ya, Pak, ya? Lupa. Ya. Tahu nggak yang masak paling murah, paling mudah? Masak apa yang paling murah, paling mudah? Paling murah, paling mudah ya mie lah, Pak. Ya, salah. Tetap beli itu ada duitnya itu. Yang paling murah, paling mudah. Mbak Indah, apa Mbak? Masak air, Pak. Salah. Itu perlu kompor juga tuh. Perlu air kalau bisa beli itu airnya. Yang paling mudah, paling murah itu masak bodo. Tuh, masak bodo. Tahu, Pak. Masak bodo itu tidak melakukan apa-apa. Itu yang paling mudah dan paling murah. Oke ya, kita sampai sini aja dulu ya. Oke, saya mau menarin kandang burung saya, ya, kandang ayam. Oke ya, kita ketemu minggu depan. Oke, sebentar dulu, saya ngabsen dulu. Saya sekali lagi ya. Sekali lagi. Nggak usah keluyuran ya, Jawa Tengah itu sudah semakin merah gitu ya. Kalau perlu ya, bahkan tidak usah ikut pemilu gitu loh. Ya. Kalau perlu tidak usah ikut pemilu. Ya. Kalau perlu antarlah kartu pemilih antar ke rumah. Saya tusuk di rumah gitu kira-kira gitu ya. Daripada ikut pemilu berantri-antrian nanti sakit ya. Sudah banyak sekarang. Oke ya. Jangan keluyuran, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masak. Makasih, Pak. Pak Idris. Sama Mbak Bodo. Ya, oke, masak bodo lah gitu. Makasih, Pak. Anjir langsung betul.